Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam berikut beliau istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Zaini LCMA, yang akan tausiahnya dengan pentingnya memahami Toharoh. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Zaini LCMA dipersilahkan untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur Keranggan Permai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhai sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di hari tiada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang bertemu ya karena Allah, begitupun berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seperti yang sudah di request ataupun dipesan oleh DKM, dalam hal ini adalah Pak Riza ya. Ya, Pak Riza itu mengharap kami bisa sharing tentang fikih, khususnya tentang thaharah ataupun tentang bersuci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Namun sebelum kami membahas tentang taharah, ada baiknya kita login dulu, Pak. Nah, istilahnya apa, Pak? Login dulu. Biasanya kita itu ketika mau masuk suatu situs dan seterusnya, karena kita ada hal-hal yang perlu kita unduh gitu kan, kita diharuskan login. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah masuk di pembahasan taharah itu, kita sudah benar-benar tahu mappingnya, ya, tahu pemetaannya. Secara umum, mapping Islam itu ada di apa, Pak? Ada di akidah atau keimanan, ya, kemudian ada keislaman ataupun hukum-hukum Islam. Kemudian yang terakhir adalah ada pada ihsan ataupun akhlak. Jadi orang Islam kalau sudah mengetahui mappingnya menjadi seorang muslim itu kira-kira apa yang harus ditempuh, itu mudah, ya. Dalam hal keimanan ataupun dalam hal akidah, kita harus punya apa istilahnya, Pak? Kita harus punya sandaran ataupun harus punya referensi dan rujukan, ya. Misal di Indonesia ini secara umum itu penganut akidah Asy'ariyah. Ditengarai dengan apa? Ditengarai dengan bahwasanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus mengetahui sifat wajib yang berapa, Pak? 20, betul. Kemudian versusnya sifat mustahil yang 20, ya. Kemudian ditambah lagi sifat jaiz yang 1. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mengajarkan Islam tidak langsung dengan sendirinya, ya, nemui hamba-hambanya, wahai hambaku semua, saya ajarkan kepada kalian agama Islam. Tapi Allah mengutus seorang utusan, ya, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk mengimani seorang nabi, ya, kita diperlukan mengenal sifat wajib bagi para nabi dan rasul, yang dimana ada siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Kemudian supaya nabi yang kita kenal itu benar-benar nabi yang sesungguhnya, kita pun harus tahu sifat mustahilnya, ya, yaitu lawan daripada siddiq adalah kadzib ataupun dusta. Lawan daripada tabligh, ya, adalah kitman, menyembunyikan. Kemudian amanah, ya. Apa lawan amanah? Khianat, ya. Terus kemudian fatanah. Apa lawan dari fatanah? Jahil, ya, atau bodoh. Fatanah kan cerdas, Pak. Lawannya adalah jahil. Ya, ini kurang lebih kalau kita sudah punya pegangan dalam hal akidah, ya, supaya kita tidak menjadi umat yang mudzabdzab. Apa itu mudzabdzab, Pak? Ada dalam surah An-Nisa, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kalau bahasa anak sekarang, Pak, mudzabdzab itu enggak jelas, ya, enggak ngalor, enggak ngidul, enggak ngetan, tidak ngulon. Loh, di sini banyak orang Jawa, Pak, ya. Ngalor ngidul fasih banget, ya. Baik, ini kalau untuk hal akidah, ya. Misal, itu kan hanya sebatas misal, Pak, kalau kita termasuk penganut akidahnya Imam Asy'ari, dan realitanya di Indonesia seperti itu, Pak, ya. Sehingga untuk mengenal Allah itu sifat-sifatnya menjadi senandung pujian. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Wah, itu sangat akrab di telinga kami kalau sudah pulang kampung itu, Pak. Jadi sejak kami lahir itu langsung dengar itu, Pak. Karena di masjid-masjid seperti itu. Taib. Kemudian untuk hal fikih, nah ini, Pak, ya, untuk hal fikih kita tahu fikih itu kan banyak mazhabnya,
Ya, dari yang tertua. Yang tertua kira-kira siapa, Pak? Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Terus berikutnya adalah Imam Malik atau Maliki. Berikutnya Imam Syafi'i, berikutnya Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Ya. Dari keempat madhab ini kira-kira kita imamnya siapa? Kan seperti itu. Karena nanti orang masuk surga itu nggak sendiri-sendiri, Pak. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi masuk surga itu pakai kelompok-kelompok, ada rombongan-rombongan, dan setiap rombongan itu ada ketuanya atau ada imamnya, seperti itu. Ya, nanti ketika kita sudah di pintu surga ditanya oleh Allah, ya katakanlah nama kita Abdullah, mohon maaf kalau seandainya ada yang namanya Abdullah. Abdullah, kamu rombongannya siapa? Ya, saya rombongannya Masjid An-Nur. Ya, siapa imamnya ataupun siapa ketuanya? Ya kurang lebih seperti itulah, Pak. Oh, imamnya ini. Oh, kalau imamnya itu selamat gitu ya. Maksudnya selamat itu silahkan masuk surga. Ya. Khawatir ini nanti imamnya adalah orang yang tidak termasuk orang-orang yang katakanlah mendapatkan manda dari Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menjalankan syariatnya. Ya. Khawatir ini nanti imamnya ya katakanlah imam siapa, Pak? Imam Abu Jahal. Wah, nggak mungkin gitu kan? Atau imamnya siapa? Abu Lahab. Nggak mungkin. Ya. Jadi imamnya harus orang-orang selain seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah belajar fikih atau menganut suatu mazhab atau beribadah, minimal ada referensi, ada rujukannya. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, karena kita, mohon maaf, kita semua, Pak, ya, kita semua ini untuk mensarikan sebuah ayat, sebuah hadis yang itu nanti menjadi kesimpulan hukum, ya. Saya membaca ayat ini, saya pahami begini, oh berarti ini halal, ini haram. Kira-kira level kita sudah sampai segitu belum, Pak? Saya membaca hadis ini, saya pahami begini, oh berarti saya harus begini, begitu, begini, begitu. Mohon maaf ya, untuk level tersebut kita masih jauh, Pak. Masih jauh, ya. Itu namanya level mujtahid. Level apa, Pak? Level mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang sudah memiliki kapasitas ya untuk menyimpulkan sebuah ayat, sebuah hadis yang kemudian itu nanti bisa menjadi halal, ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah. Itu levelnya mujtahid, Pak. Karena Allah sendiri menurunkan Al-Quran sifatnya global. Apa, Pak? Garis besar. Sebagai contoh, alhamdulillah tadi kita diimami ya sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kira-kira ayatnya mana, Pak? Sholat subuh 2 rakaat. Betul nggak, Pak? Dicari dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dibolak-balik nggak akan ketemu, Pak. Ya, ketika kalian menjalankan sholat subuh, lakukanlah dengan 2 rakaat. Nggak akan ketemu ayatnya itu, Pak. Nggak akan ketemu, ya kan? Nggak akan ketemu. Bahkan bacaannya tadi, Pak, dari mulai takbiratul ihram, ya, sampai salam nggak akan ketemu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran cuma global. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Dalilnya cuma umum ini, Pak. Wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dalilnya umum sekali. Ya, ternyata di sana ada waktu untuk sholat fajar. Tapi rinciannya seperti apa nggak akan ketemu. Ya. Nah, itu semua dijelaskan oleh para ulama. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita dalam hal fikih, alangkah baiknya ketika yang kita jalankan itu benar-benar kita tahu ini imamnya siapa. Kembali ke tadi, Pak, kita masuk surga mau ditanya oleh Allah, ya, Abdullah, siapa ketuamu, imammu siapa? Dalam hal ini ya kalau enggak siapa, Pak?
Kalau enggak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imamku siapa ya? Bingung Pak. Tapi kalau tegas menjawabnya gitu kan, oh karena saya sholat subuh pakai kunut berarti Imam Syafi'i. Oh udah jelas, silahkan ya pilih tempat sono di surga. Enak jawabnya Pak. Kalau kita nggak punya imam susah. Nggak usah jauh-jauh Pak. Mungkin ada yang dulu pernah nulis skripsi misalkan seperti itu, ataupun tesis ataupun disertasi. Itu kan ditanya oleh promotornya ataupun oleh pembimbingnya, ya. Kamu bisa ngomong seperti ini, dapat ini dari mana? Atau referensinya apa? Ya. Kalau seandainya katakanlah itu hasil pemikiran, ya, mana risetnya, kan begitu, Pak. Kalau seandainya ini adalah sebuah hasil pemikiran, hasil risetnya, penelitiannya mana? Ya, itu baru di dunia. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah tentang ihsan ataupun tentang akhlak. Tentang akhlak. Sampai-sampai untuk masalah akhlak, Pak, kita harus ada panutan, ya. Nah, orang Indonesia kebetulan untuk masalah akhlak itu banyak menganut tasawufnya Imam Al-Ghazali. Kan seperti itu, ya. Imam siapa, Pak? Imam Al-Ghazali. Di antaranya orang yang pernah belajar mungkin tentang takhalli, tahalli dan tajalli, itu di antara di antara tasawufnya Imam Al-Ghazali ataupun sufinya Imam Al-Ghazali. Terus mungkin ada yang bertanya, emang perlu Ustaz kita belajar kayak tasawuf sufi kayak gitu? Mohon maaf Bapak Ibu, orang kalau rajin belajar fikih, ya, rajin belajar fikih, akan tetapi tidak diimbangi dengan ilmu tasawuf, kalau bahasa kitanya, Pak, itu rentan menjadi arogan. Menjadi apa, Pak? Arogan, semuanya dihukumi sesuai dengan pemahamannya, Pak. Ini A, ini B, ini C, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya standar untuk menilai. Standarnya itu ya standar dirinya, Pak. Makanya ketika kita melihat misalkan katakanlah radio ini, radio itu, atau radio yang lainnya, wah radio itu mah terkenal dengan begini begitu gitu ya. Bahkan ada yang nyebut sampai kayak radio preman, ya, kerjaannya ngukumin ataupun menjustis ibadahnya orang. Nah, seperti itu. Nah, itu ciri kalau ilmu fikih tidak diimbangi dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, seperti itu. Sebaliknya, Pak, orang belajar tasawuf tapi nggak belajar fikih, mohon maaf, itu sama dengan halu. Sama dengan apa, Pak? Halu. Wah, nggak apa-apa, saya ini meskipun nggak pernah sholat, tapi saya nggak pernah kok ngomongin orang. Wah, halu semua itu, Pak. Ya, itu jangan macam-macam loh sama orang itu. Meskipun nggak pernah sholat Jumat di sini, tapi sholat Jumatnya di Mekah. Ya, seperti itu, Pak. Kadang-kadang seperti itu ada. Nah, itu ciri khas orang yang belajar tasawuf, ya, akan tetapi tidak belajar fikih. Makanya Imam Malik itu mengatakan, barang siapa yang belajar fikih, ya, namun tidak belajar akhlak atau belajar tasawuf, maka dia akan menjadi apa, Pak? Ya, menjadi zindik, ya. Sebaliknya, orang yang belajar tasawuf namun tidak belajar fikih, maka akan menjadi fasik. Dua-duanya pokoknya nggak benar ini, Pak, ya. Dua-duanya itu sudah kelewatan batas. Tapi yang belajar dua-duanya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan kebaikan, ya. Ini perkataan Imam Malik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit mapping ketika kita menjadi umat Islam itu, kita kira-kira, ya, pencapaian kita dari ketiga mapping tersebut sudah sampai mana, ya. Dari mulai keimanan dan keakidahnya kita sudah sejauh mana, dari fikihnya kita sudah sampai mana, begitupun tentang tasawuf atau tentang akhlaknya. Lebih penting dari itu semuanya adalah seperti apa aktualisasi, implementasi, dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita sudah seperti itu, Pak, menjadi umat Islam, berarti kita sudah mengamalkan hadis Jibril, ya,
yang pada suatu hari itu mendatangi Nabi, mengajarkan iman, mengajarkan Islam, dan mengajarkan ihsan ataupun akhlak. Ya, kata Rasulullah apa? Itu adalah Jibril yang barusan datang kepada kita mengajarkan agama Islam. Ya, ya kita sudah tahu iman secara umum rukunnya ada 6, Islam ada 5, terus kemudian buah daripada keimanan dan keislaman itu adalah ihsan ataupun akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian kita masuk ke pengantar fikih yang saya bilang tadi, ini sebagai login, Pak, ya. Jadi ketika kita ingin mengunduh suatu berkas, katakanlah di suatu web ataupun di suatu situs tertentu, biasanya kita diminta login, baru nanti kita bisa ngunduh. Begitupun ketika kita ingin mendapatkan ilmu fikih, Pak, kita harus login dulu, ya, yaitu sebagai pengantar yang itu nanti akan memberikan wawasan kepada kita sehingga kita akan tahu posisi kita dan kita bisa mengambil sesuatu yang kita perlukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-madkhal ataupun pengantar daripada kajian fikih toharoh ini kita awali dengan apakah itu fikih, gitu kan, Pak? Ya, apakah itu fikih? Fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Ya. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Ya. Karena dengan metode ijtihad ini nanti yang dibutuhkan oleh umat Islam itu jawabannya akan variasi, ya. Lagi-lagi contoh misal, ya, kalau ada pertanyaan, karena kita bahasnya fikih, Pak. Tadi kunut subuh misalkan, apa hukum kunut subuh? Maka fikih menawarkan sebuah jawaban yang beragam. Ini enaknya kalau kita belajar fikih, Pak, ya. Jadi orang itu kadang-kadang melihat fikih itu dari sisi yang tidak benar. Wah, nggak usah belajar fikih, bahasnya masalah khilafiyah, ya, masalah beda pendapat yang ujung-ujungnya beda pendapatan. Wah, sampai dijadiin kayak gitu, Pak. Fikih itu bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Ya, ini kalau katakanlah kurang menyelami ilmu fikih. Karena apa? Semua pertanyaan fikih nanti begini, Pak, jawabannya. Fikih menawarkan sebuah jawaban yang beragam terhadap, ya, berbagai fenomena kehidupan masyarakat, baik dalam peribadatan maupun muamalah. Artinya jawaban beragam itu justru solusi, Pak. Bukan berarti kita itu mecah belah umat membahas masalah khilafiyah, tidak. Justru solusi dari jawaban yang beragam ini, kira-kira kita itu sereknya mana? Kan begitu nggih, Pak? Kita sereknya mana? Kalau kita sereknya A, ya udah A, nggak usah ngeributin B. Sereknya B, pilih B tanpa harus meributin yang A. Itulah fikih. Makanya fikih itu secara harfiah artinya dong. Wah, ini bahasa Jawa ini, Pak. Apa itu dong, Pak? Dong itu mudeng, Pak. Dong itu faham. Dong itu ngeh alias ngerti. Fikih secara bahasa artinya apa tadi, Pak? Dong, ya biar enak, Pak, ya. Orang kota dong itu artinya aja, kalau orang Jawa enggak, ya. Dong itu artinya mudeng, faham, ya. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dari definisi fikih di atas tadi, apa tadi, Pak? Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Nanti akan kita bahas, Pak, apa sih itu ijtihad, gitu kan? Apa itu syariat? Nanti di bawah akan kita bahas. Dari definisi di atas, kita bisa memahami bahwa fikih merupakan pengetahuan tentang hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses ijtihad. Ya, ada yang bisa membantu, Pak? Apa itu ijtihad? Bukan masjid al-jihad, ya. Ya. Ijtihad bisa diartikan pendapat. Ya, ada lagi, Pak? Ya, ini yang punya ilmu dikeluarin saja, kita kan sharing, Pak, ya. Ya, ijtihad. Ijtihad kalau bahasa saya, Pak,
kesimpulan setelah melakukan sebuah riset dan penelitian. Nah itu Pak. Jadi setelah melakukan riset, penelitian, maka akan muncul sebuah kesimpulan. Yang diriset apa? Yang diteliti apa? Yang diteliti dan riset itu adalah nas Quran dan nas sunnah, alias Al-Quran dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke yang pernah kami sampaikan di awal tadi. Kita itu untuk, ya, katakanlah untuk mensarikan sebuah hukum yang kita baca dari Al-Quran atau yang kita baca dari hadis itu rasanya masih jauh Pak. Ya. Andai saja semua orang itu berhak untuk katakanlah menyimpulkan hukum Al-Quran dan hukum daripada hadis, repot nanti Pak. Baru dapat satu hadis ini Pak, atau baru baca satu ayat, langsung menyimpulkan, oh ini begini, ini begitu. Contoh misalkan Pak, misalkan ada yang baca akhir daripada surah At-Taubah, bunyinya adalah Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Secara harfiah artinya begini, wahai orang-orang yang beriman, perangilah, ya, yang menghinamu dari orang-orang kafir, di mana kamu harus benar-benar katakanlah memeranginya itu dengan sungguh-sungguh. Nah ayat ini Pak, kalau difahami hanya dengan satu ayat tanpa dengan perbandingan ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain, itu menjadi teroris nanti orangnya Pak. Ketemu orang kafir, ini kalau berdasarkan surat Taubah harus kita hajar nih, harus kita habisi. Bayangin Pak, bahayanya seperti itu, ya. Atau contoh lain misalkan, cuma satu hadis yang diketahui tentang Rasulullah itu menganjurkan atau sunnahnya makan apa Pak? Sunnahnya makan duduk, ya. Dia tidak membaca korinah ataupun sebab musabab, tidak membaca nasih mansuh, tidak membandingkan dengan hadis-hadis yang lain, nekat Pak, di hajatan yang tidak ada apa Pak? Yang tidak ada kursinya, ya. Dia pokoknya ngambil makan, ngambil minum, langsung doprok, langsung sila makan sendiri. Kira-kira gimana itu Pak? Nggak etis. Padahal dia dengan alasan, makan tuh sunahnya duduk, ya. Bayangin Pak, kalau seandainya kita masing-masing kita pokoknya silahkan baca Al-Quran, baca hadis dan amalkan. Jadinya seperti itu nanti Pak. Jadinya apa? Agama ini nggak karu-karuan. Agama ini carut marut. Makanya kita butuh imam. Butuh apa Pak? Butuh imam, butuh sosok yang kita jadikan sebagai pegangan, yaitu para mujtahid. Nah, ijtihad ini adalah perbuatannya orang namanya mujtahid. Berarti kita itu harus gandol, harus ngekor sama para mujtahid. Seperti itu. Ya, jadi ijtihad itu adalah sebuah upaya, kalau saya bilang tadi itu riset ataupun penelitian, yang diteliti Al-Quran, yang diteliti adalah hadis, yang kemudian dari hasil penelitian nanti akan menyimpulkan sebuah hukum. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, makruh, dan seterusnya. Pengetahuan tentang hukum syariat yang untuk mengetahuinya tidak perlu dilakukan ijtihad bukanlah bagian daripada fikih. Nah ini Pak, ada yang bisa memberi contoh Pak? Ini contohnya ada di sini. Misal untuk mengetahui keharaman zina, kita tinggal langsung merujuk surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Tentang hukum zina nggak perlu fatwa Pak. Nggak perlu apa? Nggak perlu fatwa. Pokoknya ayat zina, ya, itu nggak perlu fatwa. Ya, karena pernah Pak, ada sahabat itu minta fatwa sama Nabi supaya dia dihalalkan zina. Ingat kan Pak ceritanya Pak? Ya, silakan nanti dibaca-baca. Itu nggak perlu fatwa. Ya, contoh lain, misalkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat,
dan sholatlah ya bersama orang-orang yang sholat. Baik. Jadi untuk mengetahui hukum sholat, hukum zakat itu nggak perlu ijtihad, sudah pasti wajib. Berbeda dengan produk fikih ya. Inilah nanti yang dinamakan syariat, Pak. Jadi yang namanya rukun Islam yang 5 itu namanya syariat. Namun ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaannya, kalau bahasa kita eksekusinya, Pak, di situ nanti banyak ranah-ranah fikih ataupun ijtihad. Kami kasih gambaran begini, Pak, perbedaan antara fikih dengan syariat. Ya, kan tadi dibilang di sini kayak sholat. Terus apa tadi, Pak? Hukum sholat, hukum zakat, hukum zina bukanlah bagian dari fikih. Loh, sholat kok bukan bagian daripada fikih, gimana sih? Ya, terus kemudian apa lagi tadi, Pak? Zakat, ya, dan seterusnya. Maksudnya gimana? Karena itu masih benar-benar murni dari Allah tanpa ada campur tangan manusia. Coba, yang menghukumi sholat wajib itu apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Malik, atau imam-imam yang lainnya, Pak? Bukan. Bahkan bukan Nabi, Pak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukan ranah fikih. Hukum sholat wajib itu bukan ranah fikih, ya, tapi itu namanya syariat, ajaran untuk diamalkan. Tapi tata cara pelaksanaan sholat, nah ini nanti, Pak, ya, dari mulai toharoh, dari mulai bersuci sampai kita takbiratul ihram, salam dan zikir setelah sholat, itulah nanti ranah fikih, ya. Kami akan kasih ilustrasi, misalkan pisang, Pak. Pisang itu, ya, apakah produknya Allah atau produknya pedagang, Pak? Pisang, katakanlah pisang Ambon, Pak. Pisang Ambon yang biasa kita beli di tukang sayur atau di pasar Keranggan, apakah itu produknya pedagang atau produknya Allah? Allah, itu belum ada campur tangan manusia. Begitu kita tanam, tumbuhnya ya begitu, Pak. Nggak ada campur tangan manusia. Ya. Tapi kalau pisang Ambon sudah menjadi apa, Pak? Biasanya ibu-ibu pisang Ambon diapain, Bu? Diolahnya, Bu? Pisang Ambon digoreng, Pak. Ya, katakanlah dibuat kue, Pak, ya, kan ada kue pisang tuh, Pak, ya, bolu. Ya, saya tahu bolu. Tapi kalau pisang Ambon sudah menjadi bolu, Pak, apakah itu kita bisa mengatakan ini ada bolu dari Allah, ya, buatannya Allah? Pasti ditolak, Pak. Loh, itu kan dibuat sama ibu ini. Berarti di situ ada campur tangan manusia. Nah, campur tangan manusia ini, Pak, yang disebut dengan proses ijtihad. Proses apa, Pak? Proses ijtihad. Pisangnya itu syariat, tapi kalau sudah digoreng, dijadiin keripik, dikolak, itu namanya ijtihad. Itulah fikih, ya. Jadi syariat itu pisangnya, kalau sudah digoreng dan seterusnya itu fikihnya. Tapi sebetulnya masih ada satu lagi, Pak, namanya usul fikih. Tapi kalau usul fikih ini, mohon maaf, bukan berarti merendahkan. Ini memang harus kuliah beneran kalau usul fikih ini, Pak. Nggak bisa disampaikan seperti ini. Karena kalau fikih itu kenapa masih bisa kita pelajari bareng-bareng, Pak? Meskipun hanya sebulan sekali atau bahkan nggak tahu setahun mungkin sekali. Karena itu barang jadi. Barang apa, Pak? Barang jadi, ya. Kalau usul fikih, kan saya tadi bilang ada bolu Ambon gitu kan, katakanlah ada pisang goreng. Yang sudah jadi pisang goreng, bolu dari pisang Ambon dan seterusnya, itu adalah fikihnya. Tapi prosesnya untuk sampai jadi bolu Ambon itu, Pak, itu kan perlu proses yang panjang. Itulah namanya nanti usul fikih. Itu hanya sebuah ilustrasi. Mana syariat, mana fikih, dan mana usul fikih. Syariat itu barang mentahan yang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada campur tangan manusia. Contohnya tadi, hukum sholat, hukum zina, hukum zakat, itu hukum tersebut, Pak, nggak ada intervensi dari manusia, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pertanyaannya, apakah hukum kunut subuh? Nah, itu, Pak,
Itu di antara produk fikih, Pak. Ya. Pertanyaannya, ya. Kamu mau ikut siapa gitu kan? Kalau menurut Imam Syafi'i sunnah. Apa, Pak? Sunnah. Lah, Imam Syafi'i itu memproses dari mana kan ini, Pak? Ijtihad Imam Syafi'i kalau kunut subuh itu sunnah itu dari mana? Nah, tentu berdasarkan hadis-hadis. Hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu. Imam Syafi'i menyimpulkan kunut subuh sunnah. Barang jadi, Pak. Ya, tapi yang memproses Imam Syafi'i. Yang memproses siapa, Pak? Imam Syafi'i berdasarkan analisa ataupun penelitiannya dari nas-nas Al-Quran atau nas-nas sunnah. Baik, sudah kegambar Bapak Ibu apa itu syariat, apa itu fikih, dan apa itu usul fikih? Ya, kalau enggak ya pura-pura kegambar lah, Pak, ya. Nah, berbeda pengetahuan tentang hukum fikih. Untuk mengetahuinya perlu ijtihad. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, langsung ayatnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dalam kurung basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, ayat ini, Pak, ayat ini adalah ayat yang memang punya potensi untuk, kalau bahasa ulamanya itu dioprek itu untuk diteliti sampai muncul kesimpulan yang merupakan hukum-hukum fikih. Ayat ini, ya, kalau kita bahas, tapi yang kita bahas nanti bukan masalah basuhnya, Pak. Dari pembacaan terhadap teks di atas tidak disinggung tentang perintah niat ketika kita akan melaksanakan apa, Pak, tadi? Wudu. Ini ayatnya, Pak. Allah tidak mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, ketika kamu ingin wudu, ya, maka niatlah, ya, dengan ucapan misalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, ya, al-asghar boleh, al-akbar boleh. Baru setelah itu, ya, basuhlah ini, usaplah itu. Ternyata Allah tidak menyinggung masalah niat ketika kita mau apa, Pak? Ketika mau wudu. Tapi, ya, produknya ataupun ayat yang mau diteliti itu ada, Pak, yaitu dikaitkan dengan ayat-ayat tentang tayamum. Hal ini membuat Imam Hanafi, ayat di atas maksudnya, Pak, sang pendiri mazhab Hanafiyah mengeluarkan fatwa bahwa niat dalam wudhu tidak wajib. Alasannya apa? Allah nggak nyebut, selesai, Pak. Ya, Allah nggak bilang kok. Ya udah kalau gitu nggak ada masalah. Ya, berbeda hanya dengan Imam Syafi'i yang melanjutkan pembacaan terhadap teks lainnya, yakni surah An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Nah, kata-kata inilah, Pak, yang akan diteliti oleh Imam Syafi'i. Apakah nantinya ketika mau wudhu itu niat bagian daripada rukun atau tidak? Ya. Sehingga penganut madhab Syafi'i itu melafalkan, kan kayak gitu, Pak, ya. Nawaitul wudu'ah. Ketika membaca ayat ini, Imam Syafi'i mengartikan kata tayamum dengan pemaknaan, ya, atau dengan kebahasaan, di mana secara kebahasaan atau secara bahasa bermakna menyengaja. Tayamum secara bahasa artinya apa, Pak? Menyengaja, ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba berarti diartikan, maka, ya, menyengajalah kamu bersuci sebagai pengganti wudhu dengan debu yang suci. Coba, Pak, Imam Syafi'i bacanya beda dengan kita ternyata, Pak, ya. Kalau kita cuma baca apa, Pak? Maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Kalau Imam Syafi'i bacanya nggak begitu ternyata, Pak. Maka menyengajalah kamu, ya, menyengajalah kamu melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu dengan debu yang suci. Inilah bedanya ulama kalau baca dengan kita, Pak, ya. Bacanya seperti itu. Sehingga apa? Beliau menyimpulkan di mana cara kebahasaan tersebut bermakna menyengaja. Artinya ketika akan melaksanakan sholat, sementara hendak wudhu tidak ditemukan air, ya, kita diperintahkan untuk menyengaja mencari debu suci dalam rangka bertayamum. Oke,
Sekarang apa sinonim dari sengaja, Pak? Misalkan ya, saya sengaja, mohon maaf ini Pak, saya sengaja buka apa ini? Aqua. Ya, saya sengaja buka Aqua dan saya minum misalkan, Pak. Mohon maaf saya nggak puasa, Pak. Ya. Saya sengaja buka Aqua dan saya minum. Pertanyaannya, saya tadi minum nggak niat loh. Bayangin, Pak. Udah saya buka, udah saya minum, saya bilang saya tadi minum nggak niat. Kata-kata sengaja itu sama dengan apa, Pak? Sama dengan niat. Bayangin, Pak. Kata-kata sengaja sama dengan apa, Pak? Sama dengan niat. Ya. Kalau nggak niat, ya itu namanya apa, Pak? Namanya lupa ataupun nggak sengaja ataupun di luar kendali. Nah, kata-kata menyengaja inilah yang semakna dengan niat. Ya, dari menyengaja ini bisa kita pahami bahwa dalam tayamum kita diwajibkan untuk niat. Ya, bayangin, Pak, ada orang jelas-jelas ya, katakanlah seperti yang saya lakukan, kok bilangnya saya nggak sengaja. Sementara kita tahu bahwa tayamum merupakan pengganti wudhu, maka bila dalam tayamum yang hanya pengganti wudhu, ini hujahnya beliau, Pak. Kira-kira tayamum dengan wudhu afdol mana, Pak? Ya, utamanya wudhu. Kalau dalam tayamum saja, yang ini sebagai pengganti, ini apa namanya, ulama ceritanya seperti itu. Maka bila dalam tayamum yang hanya pengganti, yang levelnya di bawah wudhu, ya, itu diwajibkan niat, maka dalam wudhu pun kita ya lebih diwajibkan untuk melakukan niat. Dengan penyusunan argumen semacam ini, maka Imam Syafi'i memfatwakan. Nah ini, Pak, inilah fikihnya di sini, Pak. Memfatwakan kewajiban niat dalam berwudu. Nah ini produk jadinya, Pak. Tapi prosesnya tadi itu biarlah imam. Itu prosesnya tadi itu namanya usul fikih, produk jadinya ini namanya fikih. Ya. Nah, jadi fikih itu adalah ranah-ranah yang memang di sana belum ada kejelasan hukum. Kejelasan apa, Pak? Kejelasan hukum. Yang sudah ada kejelasan hukum itu bukan lagi ranah fikih, tapi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami akan perjelas lagi perbedaan syariat dengan fikih. Ini sebagai kesimpulan ya. Syariat ialah apa, perlu dibaca Arabnya dulu, Pak. Wa amma syari'atu fahiya an ya'tiya nassun qur'ani nassu qur'anin aw sunnatun aw nassu fi'lin minhu alaihi salamu aw iqrarun minhu alaihi salamu aw ijma'. Syariat ialah jika terdapat teks yang dimaksud ayat, Pak ya. Teks yang jelas, tidak multitafsir. Contohnya apa tadi, Pak? Hukum sholat, hukum puasa, ya, hukum zina dari Al-Quran, ya, contohnya tadi. Dan teks hadis, ya, dan teks sunnah ataupun hadis, teks yang didapat dari perbuatan Nabi, teks yang didapat dari takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma dan para sahabat. Jadi benar-benar, ya, para ulama itu sudah mendapatkan, itu sudah barang jadi. Ya, seperti hukum-hukum, katakanlah hukum-hukum yang jelas apa, Pak? Hukum-hukum yang jelas selain sholat, puasa, zakat, ya, khomer, ya, narkotika dan teman-temannya itu, Pak, itu semuanya hukumnya apa, Pak? Hukumnya sudah jelas gamblang, nggak perlu ditafsirkan. Ya, contoh, misalkan ini ada orang rada-rada nyeleneh, Pak. Ustadz, riba itu kan yang di dalam Al-Quran disebutkan, ya, la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Janganlah kalian memakan harta riba berlipat-lipat. Oh, berarti kalau sedikit boleh, Ustaz, ya? Iya. Jadi ini logika-logika seperti itu nggak bisa. Ya, apa saja yang sedikitnya haram, apa saja yang banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram. Ya, ya, contoh diantaranya minum khamr, Pak. Ustaz, orang diharamkan minum khamr itu kan kalau mabuk, kalau teler. Tapi kalau nggak teler nggak apa-apa ya. Repot kalau gitu, Pak. Icip-icip gitu kan. Malah ada yang bilang gini, mohon maaf,
saya ini kalau lagi meriang minum anggur merah sembuh gitu ya. Luar biasa kan Pak. Jadi orang Indonesia itu unik-unik gitu kan. Ya, jadi apa saja yang banyaknya haram, sedikitnya pun juga diharamkan. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun juga diharamkan. Ya, itu kalau bahasa fikihnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah syariat. Jadi yang sudah menjadi hukum baku, yang di sana tidak ada campur tangan ataupun nalar manusia, itu disebut syariat. Kemudian berikutnya, ya, apa sekarang fikih? Kalau tadi syariat itu adalah sesuatu yang datangnya dari teks Al-Quran, teks hadis, yang di situ sudah dijelaskan hukum-hukumnya dan belum ada campur tangan manusia. Lalu fikih apa? Ya, langsung saja. Fikih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat amaliyah yang didapat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, bayangin ini Pak, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat amaliyah yang didapat mohon maaf Pak, lagi flu ya. Hukum-hukum syariat amaliyah yang didapat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, dari sini Pak, kita tidak mudah menghukumi orang itu katakanlah bid'ah. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya, kan kita sering Pak ditanya. Misal Pak, misal ada di antara kita punya tradisi itu nyelamatin orang meninggal. Di sini punya tradisi seperti itu nggak Pak? Udah nggak ada ya di kota ya. Atau misal maulidan ya, Isra Mi'raj, kan itu nanti rame terus Pak. Ini bulan Rajab. Rajab berarti apa Pak? Iya, Isra Mi'raj, ya kan? Nanti rame lagi itu Pak. Ya, itu nanti rame lagi. Itu nanti rame lagi pembahasan tentang Isra Mi'raj. Ya. Itu nanti berarti ranah syariat atau ranah fikih, Pak? Fikih. Ya. Tapi secara umum dalil ya untuk melakukan Isra Mi'raj itu ada secara umum ya. Bahkan ada surah Al-Isra. Ada surah apa Pak? Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, Isra Mi'raj jelas-jelas ayatnya ada. Ya, terus kemudian lalu bagaimana tentang al-ihtifal? Ya, tentang perayaan Isra Mi'raj. Secara nas nggak ada. Secara apa Pak? Nas, karena dia bukan syariat. Kalau syariat itu ciri khasnya apa Pak? Hukum mateng, hukum jadi. Ya. Kalau fikih memang hukumnya itu masih mentah Pak. Hukumnya itu masih digali. Bahasanya apa Pak? Hukumnya masih digali dari sumber-sumber yang ada. Ya. Dari sumber-sumber yang ada, misalkan begini Pak. Misalkan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang fabima rahmati minallahi lintalahum. Mohon maaf, bukan itu Pak. Intinya kita itu syukur nikmat ya. Kita itu mensyukuri atas diutusnya nikmat yang bernama Muhammad. Kan Nabi Muhammad itu kan nikmat yang luar biasa Pak. Kita mensyukuri atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad itu jauh lebih baik daripada harta benda yang kita miliki. Bayangin Pak, ini hadis ini dalil umumnya. Kita syukur terima kasih atas diutusnya Nabi Muhammad ya, itu jauh lebih baik dari harta benda yang kita miliki. Nah, berarti dalil ini perlu kita ulik untuk mendapatkan sebuah hukum. Kira-kira hukum apa saja yang akan kita dapat daripada ayat ini? Apa tadi bunyinya Pak? Kita mensyukuri atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad jauh lebih baik dibanding apa Pak? Harta benda yang kita miliki. Nah, berarti di sana seolah-olah ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian itu harus benar-benar ya menjalankan ajarannya Nabi Muhammad
atau melakukan sesuatu sebagai bentuk terima kasih kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena diutusnya Nabi Muhammad. Ya, bentuk terima kasih kita apa diantaranya? Kita aktualisasikan, ya, kita wujudkan dalam bentuk Isra Mi'raj. Contohnya seperti itu, Pak. Contohnya apa, Pak? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar ritual tahunan, bukan hanya sekedar adat, ya, yang kemudian kita jadikan sebagai ibadah, tapi dalam rangka apa tadi, Pak? Dalam rangka syukur nikmat. Ya, karena Isra Mi'raj kita tahu pelajarannya tentang apa, Pak? Yang paling utama tentang sholat, gitu kan? Tentang sholat, ya. Dari situ kita berterima kasih. Nah, apa wujud terima kasih kita selain memang kita sholat 5 waktu, ya? Itu kan harus ada momennya. Contoh misalkan kita upacara bendera, Pak. Itu kalau nggak 17 Agustus kira-kira momennya dapat nggak, Pak? Upacara bendera 17 Agustus atau hari Senin deh anak-anak gitu kan, Pak? Ya. Itu kalau misalkan upacara bendera kok hari Minggu misalkan atau hari Sabtu seperti ini, nggak dapat, Pak, itu apa namanya chemistry-nya. Ya kan? Tapi ketika kita lakukan di hari Senin pagi atau setiap 17 Agustus, itu momennya pas. Nah, kita mengaktualisasikan rasa syukur kita di hari-hari besar, contohnya Isra Mi'raj, itu berarti momentumnya pas, ya. Contoh lagi misalkan Bapak silaturahmi besar-besaran di siang bulan Ramadan, pas gak kira-kira, Pak? Ya bagus, tapi nggak pas, momennya kurang apa, Pak? Momennya kurang pas. Tapi kalau silaturahminya itu didesain sebagaimana mungkin, bahkan mungkin dibikin reuni-reunian gitu kan, di bulan Syawal, momennya pas tidak, Pak? Pas. Tapi kalau dicari dalilnya yang terperinci, misalkan lakukanlah kamu reunian, misalkan seperti itu, Pak, ya, saat di bulan Syawal, ya, nggak akan ketemu. Tapi secara umum itu ada dalilnya yang kemudian itu digali, yang hasilnya kita itu dianjurkan untuk silaturahmi di bulan Syawal, ya, ataupun melakukan Isra Mi'raj, melakukan peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab, kemudian melakukan peringatan Maulid di bulan apa, Pak? Muharram atau Rabiul Awal, Pak? Ada yang hafal bulan Hijriah, Pak? 12, Pak? Dari mulai apa, Pak, bulan Hijriah, Pak? Muharram, ya. Pokoknya kalau awal sama pangkal hafal biasanya, Pak. Ya, kalau akhirnya hafal, Pak, ya. Bulan haji, ya, Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Jangan sapar mulut besar, selo poso bodo gitu, ya. Itu bulan Jawa, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita mengetahui betapa, ya, fikih itu ternyata memang bukan hal yang didapat dengan mudah, tapi ini hasil kerja kerasnya ulama. Sampai-sampai ada ulama nggak sempat nikah, Pak, nggak sempat kerja, ya, nggak sempat untuk main-main, sampai-sampai ada yang kena wasir karena kebanyakan duduk. Kebanyakan apa, Pak? Kebanyakan duduk hanya untuk menggali hukum-hukum supaya orang yang datang setelahnya itu tinggal terima jadi. Alias kalau ada pisang goreng itu kita tinggal makan pisang apa, Pak? Pisang gorengnya. Ya, kita nggak tahu gimana cara dapetinnya, terus perangkat-perangkat untuk goreng pisang itu apa, kita cuma disuruh nerima jadi, bayangin, Pak. Ya, gitu aja masih males-malesan, ya, Pak, ya. Ya, insya Allah di sini nggak ada, Pak, buktinya hadir semua. Di sana, Pak, di luar, bukan di sini, Pak, di luar. Ya, jadi sekarang ini alhamdulillah kita itu, ya, mungkin kalau dalam surah Ar-Rahman apa, Pak? Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Kita menikmati apa saja, ya. Dulu ulama-ulama kita yang menggali fikih ini masih naik onta, Pak. Naik apa, Pak? Naik onta. Sekarang kita sudah naik apa, Pak? Naik Toyota, ya kan? Ya, ulama-ulama dulu itu nggak pernah nyicipin, ya, AC ataupun air conditioner, AC-nya AC alami, ya. Jadi kita harus berterima kasih. Bagaimana cara terima kasih kita kepada ulama? Ya, mari kita tapak tilasi ajarannya, kita amalkan. Yang dibesarin itu bukan apanya, Pak, bukan perbedaannya.
yang dibesarin itu adalah amalannya, ya. Saya yakin Pak, nanti bulan Rajab ini rame lagi masalah apa Pak? Masalah itu tadi. Nanti datang lagi bulan apa Pak? Bulan Sya'ban, rame lagi nisfu Sya'ban. Hukumnya apa? Masa tiap tahun kayak gitu Pak? Orang-orang sudah sampai ke langit 7 gitu kan, sudah sampai ke planet, ya. Nanti di bulan Ramadan rame lagi bahasa apa Pak? Tarawih 11 apa 22. Rame lagi apa hukum bacaan di saat tarawih. Rame lagi nanti tadarus pakai mic. Nggak selesai, terulang setiap tahun. Masalahnya apa? Ya kita cuma bahas perbedaannya, bukan bahas ilmunya kemudian untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ya, secara umum ataupun secara singkat, perbedaan syariat dengan fikih ini Pak. Syariat adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri oleh nalar manusia ataupun ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Tapi ingat Pak, pemahamannya siapa? Pemahamannya ulama yang memang sudah dikenal akan keulamaannya. Itu Pak. Kalau masing-masing kita semuanya ikut memahami sendiri-sendiri, repot Pak. Nanti abang-abang tukang bubur tiba-tiba jadi penafsir gitu ya. Bahkan apa yang akan kita kaji tentang fikih Pak, itu sama sekali nggak ada yang dari kami Pak. Murni kita itu cuma menyambung lidah apa yang sudah ditulis disimpulkan oleh ulama. Hanya saja kita ramu saja Pak. Kita apa? Kita ramu supaya memahaminya itu mudah. Karena kalau aslinya kan kitabnya gede-gede Pak ya, gundul ya, keriting tulisannya ya, untuk membacanya saja susah apalagi memahami. Makanya apa yang akan kita bahas ya tentang fikih itu sebetulnya bukan hal baru. Bukan apa Pak? Bukan hal baru, tapi hal yang sudah ada untuk kita lestarikan dengan baik dan benar. Baik, supaya mapping kita tentang fikih itu terbuka lebar. Lalu apa sih ruang lingkup fikih Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Pertama tentang ibadah, ya. Ibadah kita semuanya tahu, ya, yaitu rukun Islam. Muamalah itu kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita di kantor, kita di pasar, kita di di jalanan. Itu semuanya muamalah. Pokoknya interaksi kita dengan manusia dalam bentuk apapun itu namanya muamalah. Tapi ini masih jauh Pak, kita ibadah aja dulu ya. Jinayah, ya ini tentang apa Pak? Pidana, ya. Tata cara hukum, ya. Misalkan begini, ilmu fikih mempelajari tata cara pengadilan dan penyelesaian sengketa. Masalah peradilan ini maksudnya Pak, masalah peradilan. Inilah ruang lingkup fikih. Tentu kita mulai nanti dari yang sini Pak. Itu pun nanti dari mulai bab toharoh, baru bab sholat. Waduh, kita mundur jauh Ustadz. Nggak ada ceritanya mundur tentang mempelajari agama Pak. Ya, justru Nabi itu mengatakan begini, syaddidu wa qaribu. Kita SD sudah wudhu, SMP juga belajar wudhu. Bahkan kuliah wudhu, menikah wudhu, sudah punya anak, punya cucu masih wudhu. Kan sama wudhunya Pak. Tapi satu yang diminta Nabi, saddidu wa qaribu. Kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan. Boleh jadi yang dilakukan itu Pak. Tapi apa Pak? Pesan Nabi Pak, saddidu wa qaribu. Kalau bahasa kita apa Pak? Kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan. Jangan sampai Pak, wudhu kita ya usia SD sama dengan usia SMP. Wudhu usia SMP sama dengan wudhu usia SMA. Atau katakanlah sampai wudhu kita saat masih jomblo sampai punya cucu kok kualitasnya sama, berarti kita rugi. Kita apa Pak? Rugi. Apa Nabi bersabda? Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka rugi. Celakanya kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka. Nah itu maksudnya Pak. Bisa jadi yang kita pelajari itu Pak, tapi kualitasnya beda, kuantitasnya pun juga lebih banyak. Jangan sepelekan toharoh Pak, gara-gara wudhu Pak, gara-gara wudhu ya sepatunya terompah atau sendalnya Bilal bin Rabah mendahului Rasulullah.
Sudah pernah kan Pak dengar ceritanya? Jadi ada suatu amalan yang dimana Bilal bin Rabah itu melakukan tanpa ajaran Nabi. Bayangin Pak, apa itu amalannya? Setiap kali dia batal, dia wudhu dan sholat 2 rakaat. Terus seperti itu Pak, batal wudhu, sholat 2 rakaat. Dengan keistiqomahannya itu, ya, sandalnya, sepatunya, bunyinya itu sudah bunyi keteplak-ketepluk di surga sebelum Rasulullah masuk surga. Logikanya, kalau sendalnya masuk surga, orangnya masa enggak Pak? Ya, emang mulian sendal dibanding orang. Itu gara-gara apa tadi Pak? Gara-gara wudhu. Makanya nggak ada sesuatu yang remeh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita, waduh, bosen dah bahas ibadah, saya pengen bahas jinayah deh misalkan. Ini kan kriminal gitu kan. Ya, muamalah bahas yang tinggi-tinggi, ya. Runutannya seperti itu. Jadi nanti seperti permintaannya Pak Riza, kita mulai dari ibadah, ya, kita mulai dari apa? Dari toharoh. Terus kemudian apa pentingnya ilmu fikih dalam kehidupan seorang muslim? Yang pertama sebagai way of life, sebagai pedoman hidup. Kita itu Pak kadang-kadang ibadah males-malesan, ibadah nggak semangat, ibadah semangatnya naik turun, diantaranya itu Pak. Karena pengetahuan kita tentang fikih itu kurang, ya katakanlah masih kurang. Akhirnya kita sesuai dengan mood saja Pak. Kalau lagi mood ya berjamaah, pokoknya nggak pernah lat gitu kan. Tapi kalau lagi nggak mood, ya sudah tahu azan, sudah tahu qomat, malah nongkrong di depan masjid sambil minum kopi, katakanlah seperti itu Pak. Nah, itu diantara orang yang fikihnya mungkin masih perlu ditambah, perlu dicas lagi, ya. Dan supaya kita yakin Pak ngelakuin ini itu boleh nggak, ya, ini halal atau haram, akhirnya apa Pak? Akhirnya kita tenang, ya. Contoh misalkan semasa liburan ini Pak, kami banyak mendapatkan hadiah bingkisan itu yang nggak ada label MUI-nya. Betul nggak Pak? Oh ya, saya dapat itu hadiah dari oleh-oleh dari Jepang, dari mana, ini kue apa kayak mochi-mochi gitu Pak, buahnya pokoknya. Coba kita searching deh, ya, kue ini kira-kira bahan-bahannya apa. Ternyata ada lemak babinya, ya. Dan kita sudah jelas, babi itu mau lemaknya, mau rambutnya, mau apa-apanya, mau hasil dari jualannya itu haram. Oh, berarti clear Pak. Oh, ternyata ada lemak babi, clear, haram. Meskipun kelihatannya enak, banyak, menarik, ya alhamdulillah ada tetangga non muslim, ya kita kasih hadiah, kan selesai Pak. Tapi kalau kita bingung Pak, ya ingat di Indonesia ini kan patokan ataupun label halal itu ditengarai oleh MUI, ya, kecuali kalau homemade Pak, ya. Tetangga buat kolak misalkan Pak, buat pisang goreng kok nggak ada label MUI, ya nggak usah cari fatwanya Pak. Itu produk-produk yang kita nggak tahu, ya, dulu buatnya seperti apa, itu perlu label MUI. Taib, itu yang pertama. Jadi supaya kita itu di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari itu jelas gitu Pak, ya, tas sat gitu. Karena apa? Ya kita sudah tahu Pak, sudah tahu jalan yang kita tempuh, jalan yang harus kita hindari, ya. Kita punya way of life daripada ilmu fikih ataupun pedoman hidup. Yang kedua, pemahaman yang mendalam. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kembali ke sabda Rasulullah, saddidu wa qaribu. Boleh jadi yang kita lakukan sama, tapi kualitasnya, kuantitinya berbeda. Contoh pemahaman yang mendalam, masalah kunut, katakanlah lagi-lagi, kunut yang jadi pembahasan nggak pernah selesai. Ya, katakanlah, ya, saya diminta ngimami di sini Pak. Karena di sini jamaahnya kunut, saya pasti kunut Pak. Saya pasti kunut, nggak mungkin gegara saya dulu belajar di Saudi kan nggak pakai kunut Pak, ya kan, dijuluki Wahabi lagi. Gegara saya dulu belajar di Wahabi, kitabnya itu kan tebel-tebel Pak, ya, semuanya pokoknya kunut itu nggak ada fatwa lain kecuali bid'ah, titik Pak, ya. Apakah dengan ilmu yang saya dapat belajar 7 tahun itu ngimami di jamaah yang kunut, saya lantas nggak kunut dan saya berargumen, Pak ini bukunya Pak, ya, saya kasih bukunya tebel-tebel gitu Pak, dalam buku ini nggak ada yang menyunahkan kunut. Nah berarti orang yang seperti itu nggak punya fikih. Nggak punya apa Pak?
nggak punya fikih. Kita tahu Imam siapa Pak? Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i itu mengisi pengajian di dekat kuburannya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kunut nggak Pak? Nggak kunut Imam Abu Hanifah, ya. Tapi Imam Syafi'i tiba-tiba nggak kunut Pak, gara-gara ngimamin di masjid di mana di situ dekat kuburannya Imam Abu Hanifah. Muridnya galau Pak. Nah, lagi-lagi yang suka galau itu ya muridnya Pak, ya, ribut muridnya Pak. Seharusnya kan muridnya tinggal ngikutin gurunya, bukan malah ngeributin, ya. Akhirnya muridnya begini-begini, akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, betul, saya itu yang memfatwakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah. Bahkan yang lupa dianjurkan sujud sahwi. Bayangin Pak, sebegitunya Imam Syafi'i terhadap kunut subuh. Tapi ingat ya, saya ini lagi ngimamin di mana dekat masjid ini ada kuburannya siapa Pak? Imam Abu Hanifah. Nggak pantas kalau saya ngimamin jamaahnya adalah murid-muridnya Abu Hanifah, kok saya memaksakan kunut. Nah, inilah lagi-lagi fikih. Berarti yang memaksakan kehendak atas kehendak nggak punya ilmu fikih, ya. Itu enaknya Pak punya ilmu fikih. Jadi apa Pak? Orangnya jadi luwes, ya. Luwes gampangan Pak. Yang penting ada dasarnya. Ketiga, mencegah kesalahan. Nah, ini yang fatal lagi Pak. Contoh, ini sebagai analogi, ibu-ibu ya, mungkin ketika dari gadis, dari anak-anak itu nggak pernah disuruh masak Pak, taunya pokoknya makanan mateng. Begitu dikasih, katakanlah Pak, disuruh ngolah ikan patinnya itu katakanlah dikolak Pak. Ikan patin dikolak gimana Pak kira-kira Pak? Ya itu bisa dibilang nggak dosa sih, tapi salah gitu loh Pak. Ikan patin diapain Pak? Ikan patin dikolak. Atau tadi pisang Ambon ditumis, bayangin Pak. Pisang Ambon diapain Pak? Pisang Ambon ditumis, kita bisa bayangin. Itu mencegah kesalahan, ya. Jadi kita itu bukan untuk menghukumi ini dan itu, bukan karena ta'asub, bukan karena apa Pak? Bukan karena ego, bukan karena gini, cuma untuk mencegah kesalahan, terus belajar dan belajar. Ya, berikutnya ya, pembelaan hak individu. Nah, ini masalah jinayah ya. Dengan fikih orang itu akan terlindungi hak dan martabatnya ataupun harga dirinya. Karena fungsi syariat itu menjaga 5 perkara. Ya, dari apa Pak? Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Satu lagi menjaga apa Pak? Ya, ada 4 atau ada 5? Ya, jadi nanti hak-hak kita sebagai manusia, bahkan orang non muslim sendiri pun Pak, kalau tahu fikihnya, itu nanti akan mendapatkan haknya masing-masing. Dan yang kelima ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, sebagai estafet ya, kontinuitas tradisi Islam. Andai saja tradisi ngaji fikih ini nggak diterusin Pak, bayangin Pak, anak-anak kita generasi Gen Z, setelah Gen Z kira-kira generasi apa lagi Pak? Sekarang kan Gen Z Pak ya. Kalau kita generasi milenial atau bapaknya milenial ini tidak mencontohkan kepada Gen Z, kepada generasi sekarang untuk mentradisikan belajar ilmu fikih yang kesannya kayak di pesantren, anak kita sudah nggak ngerti Pak. Nanti ketika sudah akil balik nggak ngerti ibadah gimana ya, ketika dia sudah balik seperti apa, ketika ketemu orang tua seperti apa, makan seperti apa, pakai baju seperti apa, bergaul seperti apa, nggak akan ngerti. Karena itu semuanya diatur oleh fikih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira masih kuat nggak Pak dilanjut fikih toharoh yang ini membutuhkan 1,5 jam? Masih kuat Pak? Ya, kitanya yang nggak kuat Pak ya. Ya, jadi kami biasa Pak, ketika mengisi kajian di awal, apalagi kajiannya sudah fikih, ini sangat fundamental Pak, ataupun sangat-sangat sangat-sangat penting. Kita nggak bisa langsung to the point. Kalau nggak login nantinya malah salah alamat.
pemahaman kita kan dengan seperti ini sudah kebuka Pak ya wacananya Pak ya. Ya sudah kebuka wacananya sehingga kita tahu step-step apa yang harus kita lakukan. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Ya. Gimana? Ustaz Riza, mau dilanjutkan kitab Thaharah? Ini masih membutuhkan berapa slide lagi nih Pak? Masih membutuhkan 14 slide lagi. Ya. Sepertinya nggak mungkin Pak ya? Ya di lain kesempatan. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi atau tanya jawab dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahi. Kita belum sampai bab Thaharah. Baru kata saya mau tanya Ustaz. Tadi kan kita dalam apa ya, beribadah ya harus mengikuti imam atau mazhab gitu ya. Nah, boleh nggak ya misalnya kita contohnya dalam sholat kita pakai campuran mazhab gitu saat lagi sholat. Kita lihat kan kalau Imam Syafi'i baca bismillahnya di jahar. Ya. Ada yang nggak dijahar gitu kan. Terus tiba-tiba dia campur lah gitu kan. Misal totoy pakai kunut gitu kan. Ya. Berarti kan pakai mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga yang sholat subuh dia duduknya apa? Ta'arus ya gitu ya. Jadi nggak miring kayak gitu kan. Kalau Imam Syafi'i kan harusnya tawarruk ya. Tawarruk. Menekuk sebelah itu namanya tawarruk. Kalau tidak menekuk namanya iftirash. Nah, iftirash ya ta'arus. Kita tasyahud awal Pak, itu namanya duduk iftirash. Tapi kalau tasyahud akhir nekuk ya, yang kaki kiri itu kita apa? Kita tindih, itu namanya tawarruk ya. Dia sholat subuh duduknya iftirash. Berarti kan kalau Imam Syafi'i kan enggak kan yang harus miring. Betul. Jadi dicampur-campur gitu loh Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus Pak. Ya. Kalau bahasa fikihnya itu talfik. Apa Pak? Diingat-ingat. Talfik. Jadi mengkombinasikan, menggado-gadokan madhab dalam suatu amaliyah ibadah. Pertanyaannya boleh tidak? Kalau cuma sekedar pertanyaannya boleh tidak, jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Namun yang perlu dilihat, karena fikih itu faham. Lagi-lagi fikih tadi apa Pak? Faham. Loh, apa maksudnya faham? Ini yang saya maksud tadi Pak. Di slide yang keberapa tadi? Nah ini pemahaman yang mendalam ya. Kita talfik malhab sepakat boleh, nggak masalah ya. Karena andai saja kita mau kekeh dengan satu madhab Pak, nggak bisa. Serius Pak, nggak bisa ya. Karena masing-masing itu ada plus minusnya, ada situasi dan kondisi itu untuk bisa melakukannya atau tidak bisa melakukan, untuk bisa melakukan atau tidak bisa melakukannya. Ya, saya kasih contoh, mungkin saya pernah nyebut. Sekarang ini rata-rata ibu-ibu kalau belanja di mana Bu? Indomaret, Alfamaret, pasar, ya, Shopee lagi ya kan? Apa itu istilahnya Pak? All shop ya? Iya. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i nggak sah itu Bu. Yang aku Syafi'i, yang belanja online nggak sah. Yang aku mazhabnya Syafi'i, kalau nggak pakai cadar itu berarti bukan Syafi'i. Tapi ngakunya Syafi'i Pak. Ya, marah kalau nggak dibilang Syafi'i. Ya, berarti dia sudah mencampur adukkan. Jadi fatwa tentang belanja di Indomaret itu kan nggak ada penjualnya Pak. Kita nggak ngomong saya beli atau saya terima, kan begitu Pak. Imam Syafi'i harus begitu Pak, namanya ijab qabul dan takobut. Takobut itu pembelinya menyerahkan dagangannya, penjualnya menyerahkan dagangannya, pembelinya menerima dagangannya. Namanya takobut. Itu syarat ya, ijab qabul atau jual beli menurut Imam Syafi'i. Sekarang ini kalau seperti itu kira-kira gimana Pak? Susah Pak. Apalagi bapak-bapak yang suka otomotif, nyari di Keranggan sini nggak ketemu, ketemunya di online, di Cina lagi. Masa gegara mau beli onderdil atau seperempat ke Cina Pak? Ya, ya nggak mungkin. Ya, nah tapi itu tadi Pak Riza, kita harus benar-benar menyesuaikan situasi kondisi kayak Imam Syafi'i tadi loh. Kan Imam Syafi'i secara
secara tidak langsung itu mencampur adukkan antara madhabnya dengan madhab yang lain karena sikon. Karena apa Pak? Karena sikon. Sikonnya itu kira-kira nggak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk memakai madhab ini. Contoh misalkan Pak, misalkan di sini tarawih biasa berapa rakaat nanti Pak? 11. Padahal ngakunya Syafi'i semua. Syafi'i dari Hong Kong kan begitu Pak ya. Syafi'i kok 11 rakaat. Ya. Maksudnya Syafi'i secara umum, tapi sebagian-sebagian ada yang lain nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, contohnya kan seperti itu, Pak. Kan di situ ada maslahat karena kalau 23 Ustadz sholatnya itu kayak kereta ekspres. Pulang ya, dengkul ini pada pegel semua. Belum lagi kita belum selesai baca subhana rabbiyal azimi, imamnya sudah berdiri. Kita nggak khusyuk deh jadinya. Ya. Loh berarti sholatnya dilamain lah, Bu. Ya, Pak, gitu kan. Jadinya kalau sholatnya standar Pak, taraweh itu kalau 23 rakaat standar minimal 1,5 jam itu Pak, minimal. Itu nggak pakai yang lain-lain, itu pun bacanya kul huwaile ya, maksudnya bacanya selalu kul huwallah gitu loh Pak, bukan yang lain-lain ya. 1,5 jam bayangin Pak, itu baru tarawehnya, baru sunnahnya. Ya udahlah kalau gitu kita ambil tengah-tengahnya. Maksudnya gimana? Sholatnya tetap khusyuk tapi rakaatnya pendekin. Nah itu Pak, itu kan pemahaman. Berdasarkan apa Pak? Berdasarkan pemahaman. Yang nggak pemahaman tuh begini Pak, misal terawih mah yang penting terawih ya, kalau capek ya sudah pulang. Emang tadi terawih berapa rakaat Pak? Baru 1 salam misalkan seperti itu, baru berarti 2 rakaat. Iya, ya udah nggak apa-apa terawih gitu, yang penting terawih gitu kan. Nah itu yang tidak dilandasi pemahaman seperti itu Pak. Tapi kalau dilandasi pemahaman, ketemu tuh jalan keluarnya ya. Terawihnya tetap khusyuk, pahalanya nggak berkurang, tapi dengan mengurangi kuantiti, volumenya dikurangi. Itu karena pemahaman ya. Jadi nggak masalah Ustaz talfik madhab kalau memang situasinya mengharuskan, dan supaya tidak menimbulkan keributan seperti tadi Pak. Mentang-mentang imamnya ini ilmunya banyak ya, bahwasanya tadi Pak, kunut itu nggak dianjurkan, ngimami jamaah yang biasa kunut tidak pakai kunut. Atau contoh khutbah Jumat ya, contoh khutbah Jumat, mohon maaf ini pengalaman kami menjadi khotib Pak. Ya karena dulu kan masih bingung naik motor jauh kalau pakai sarung gimana gitu Pak ya, udahlah kita pakai celana aja lah, nggak pakai sarung. Ternyata itu masjid NU Blejet, apa itu NU Blejet Pak ya, harus pakai sarung, harus pakai sorban Pak. Saya ini anak itu baru depan ini Pak dipanggil tuh sama DKM saat sini ya, saya dikasih sorban, dikasih sarung, suruh make Pak ya. Lupa ketika khutbah Jumat ada tongkat nggak saya pakai, ada yang berdiri makein ya. Lah itu pentingnya fikih Pak. Pentingnya apa Pak? Pentingnya fikih. Jadi lagi-lagi talfik madhab itu boleh. Contoh lain misalkan ini perihal masalah apa Pak? Yang ya katakanlah zikir jama'i Pak. Nah zikir jama'i, zikir apa Pak? Zikir jama'i ya, zikir jama'i. Kami lagi-lagi pernah ngimami di suatu masjid, nggak nyangka Pak kalau di situ itu zikir jama'inya bareng-bareng, zikirnya jama'i ya. Dan yang ngundang saya itu mohon maaf itu jenggotnya panjang, terus celananya kan agak cingkrang gitu kan. Biasanya kayak yang begitu kan nggak zikir jama'i Pak. Ya udah, ini kesalahan saya nggak tanya. Saya langsung menghadap habis ngimami Jumatan, menghadap jamaah zikir. Tiba-tiba ada yang ngambil apa Pak? Ada yang ngambil mic, dipimpin zikir jamaahnya. Waduh, ngerasa dosa banget ini Pak ya. Itu lagi-lagi fikihnya kurang ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya talfik madhab itu nggak masalah kalau memang diperlukan. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa konsisten jika memungkinkan. Tapi kalau sudah di perkotaan kayak gini Pak, susah. Enaknya kalau di perkotaan ini ya pokoknya ini aja Pak, bagi-bagilah ya. Misalkan masjid ini didirikan oleh ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada Persisnya, misalkan seperti itu gitu Pak ya, silahkan. Nanti kalau ada imam yang maunya kunut silahkan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting semua aspirasi rakyat itu ada Pak
Ya kami contohkan Masjid Silaturahim, Pak. Tahu Pak ya Masjid Silaturahim? Saya imam di situ, Pak. Ya, di situ masyarakatnya heterogen, Pak. Macam-macam. Ya, bahkan Islam Nusantara di situ juga ada, Pak, jamaahnya. Ya, akhirnya apa? Kita sebagai imam menyesuaikan, Pak. Ya, menyesuaikan. Kami pribadi, saya pribadi, Pak, kalau untuk sholat maghrib dan isya, ya bismillahnya saya jaharkan, habis itu juga nanti zikir jama'i saya pimpin. Ya, supaya apa? Karena ada anak kecil-kecil juga, Pak. Supaya kita habis sholat tuh nggak dengerin anak kecil lari-larian. Supaya orang, oh ternyata zikir itu urutannya begini, kan begitu, Pak. Ada nilai pendidikannya di situ. Oh, zikir jama'i seperti itu. Akhirnya anak-anak meskipun lari-lari hafal juga zikir jama'i itu, Pak. Tapi kalau subuh berhubung hening gitu, Pak ya. Berhubung apa? Berhubung hening dan seterusnya, saya nggak pimpin zikir jama'i. Biar khusyuk doanya masing-masing ya. Saya masih muda dengan yang tua-tua kan doanya beda, Pak. Atau saya sudah nikah dengan doanya jomblo kan beda. Ya kan? Seperti itu. Dan kadang-kadang saya juga nggak kunut, kadang-kadang nggak kunut. Kenapa? Ternyata dengan seperti itu masyarakat malah enjoy gitu, Pak. Awal mula sih, karena ini memang dulu kan perintah dari DKM Ustadz di sini masyarakatnya sangat heterogen. Gimana deh, pokoknya diatur enaknya. Ya tentu di awal-awal tuh banyak yang tanya, kenapa Ustadz nggak kunut? Kenapa kunut? Ya kenapa zikir jama'i? Kenapa nggak zikir jama'i? Selalu begitu terus, Pak. Setelah kita jelaskan bahwasanya ini bukan ranah syariat yang sudah mateng, yang sudah apa, Pak? Nggak bisa diganggu gugat, tapi ini ranah ijtihad. Nah itu, Pak. Kan fikih ranahnya apa, Pak? Ranah ijtihad, ya. Artinya apa? Kita boleh melakukan, boleh meninggalkan, tinggal dilihat maslahatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan talfik madhab seperti kata Ustadz Riza tadi dilakukan kalau memang itu justru malah menambah kerukunan keakraban. Kalau nggak terima, berarti dia tiap hari makannya harus tempe orek saja, Pak. Kalau nggak terima dengan adanya keragaman. Bayangin, Pak, kenapa kita suka hari ini menunya itu? Karena ragam. Tapi kenapa ketika ibadah seperti itu yang dimana masing-masing orang pengennya ke situ nggak terima? Kan logikanya begitu. Ya. Jadi justru dengan keragaman tadi, lagi-lagi di awal tadi sudah kami singgung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjawab apa, Pak? Untuk menawarkan sebuah jawaban yang beragam. Ini fikih. Berarti yang nggak menerima keberagaman nggak fikih, gitu, Pak. Jelas, Pak ya? Yang nggak menerima keberagaman nggak fikih. Jadi silahkan apa yang dikatakan Ustadz Riza tadi itu dilakukan sesuai dengan kemaslahatannya masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya. Berarti nanti fikih yang kita pakai juga fikih gado-gado aja, Pak ya. Ya. Jadi jangan mengarah ke satu madhab, Pak. Nanti jomplang masalahnya, Pak. Yang kebetulan madhabnya itu, waduh seneng banget ini, Pak. Yang kebetulan nggak pakai madhab itu, ya nanti nggak mau ngaji lagi, kan begitu, Pak. Jadi nanti kita pakai madhab tengah-tengah. Pakai madhab apa, Pak? Tengah-tengah. Ya. Meskipun saya pribadi, ya, itu secara akademis kalau untuk fikih, ya itu ya, mohon maaf. Secara fikih itu ada kami pribadi itu secara akademis campuran, Pak. Yang kami ajari itu fikih perbandingan, bayangin, Pak. Fikih perbandingan, yaitu karya Ibnu Qudamah. Ya. Begitupun akidahnya. Jadi kesimpulannya mau pakai apa saja, yang penting ada gandolannya. Itu halal, itu sah, itu baik-baik, tapi harus diperhatikan situasi dan kondisinya. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, ini baru muqaddimah ataupun pengantar. Ya, supaya barokah, Pak. Supaya apa? Supaya barokah, dan supaya nanti ketika kita sudah bahas hukum ini boleh, hukum ini tidak, nggak kaget lagi. Itu maksudnya, Pak. Khawatirin nanti air yang sudah dikobok itu masih boleh digunakan untuk wudhu, kaget gitu kan. Wah, ini ustadznya aneh ini gitu kan. Jangankan dikobok, kena percikan saja sudah mustakmal. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Makanya perlunya muqaddimah, perlunya madkhal atau pengantar. Ya. Jadi ada ulama nanti, Pak, air sudah dikobok-kobok ini, Pak. Itu masih suci, bayangin, Pak. Dan boleh digunakan untuk apa, Pak? Untuk wudhu. Ya, kebalikannya, cuma kena percikan, Pak, kita wudhu mantul, Pak.
air ini nggak boleh lagi digunakan karena mustakmal. Ini kan benar-benar berbalik 180 derajat. Tapi kalau sudah kita tengah-tengahi dengan adanya pengantar tadi, insya Allah ya kita masing-masing akan legowo dan menjalankan sesuai dengan sereknya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid nggak seberapa besar tapi jamaahnya banyak banget Pak ya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.